Alhamdulillahilladzi wa kafa. Tsumma ssalatu ala Rasulillahi habibil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala fi ayatil ukhra, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia, kita adalah ciptaan Allah yang paling sempurna dalam bentuk fisik. Dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain, kita adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna. Dengan ditambah kesempurnaan itu, Allah titipkan perangkat lunak yang sempurna. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita syahwat dan nafsu. Malaikat hanya Allah bekali akal pikiran. Binatang hanya Allah bekali syahwat. Setan Allah bekali nafsu. Jadi sebagai manusia, kehidupan kita lebih dinamis. Dinamisnya ada saat-saat kita mulia di hadapan Allah. Ada saat-saatnya kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memang diciptakan dilebihkan daripada makhluk-makhluk Allah yang lain. Kalau malaikat dikaruniai diberikan akal pikiran, maka akal pikiran adalah pemimpin yang menunjukkan kita mana yang hak dan mana yang batil. Sesuai apa kata Ibnu Hajar dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Beliau mengatakan, jauharun ruhaniyun khalaqahullahu bibatnil insan. Ada satu permata, satu perangkat yang Allah titipkan, Allah ciptakan untuk kita manusia, yang karena perangkat ini yu'rafu bihil haqqu wal batil. Akal akan mengarahkan kita, menunjuki kita mana yang benar dan mana yang salah. Maka wajar malaikat yang dikaruniai akal tidak pernah salah menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tetap berbuat baik dari dulu, sekarang, dan sampai akan datang. Berbeda dengan binatang yang Allah berikan syahwat, sebuah dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Maka binatang tugasnya, kerjaannya hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya. Sedangkan setan yang Allah berikan, Allah titipkan nafsu. Secara sekilas mungkin antara syahwat dengan nafsu tiada beda. Namun perlu kita ketahui, kata Allah, wa ma ubarri'un nafs
Innan nafsa la'ammaratu bis-su'. Nafsu selalu mendorong kita, mengarahkan kita untuk lebih cenderung kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, setan nanti sampai akhir hari kiamat akan tetap kufur, bermaksiat pada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita manusia, ketika kita bertindak dengan berpikir sebelumnya, tentu kita akan lebih mulia daripada malaikat. Namun kita ketika berbuat sesuatu sesuka hati kita, maka kata Allah, ulaika balhum adall, ulaika kal an'ami balhum adall. Kita lebih hina daripada binatang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf ayat 179 Allah katakan, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Neraka jahanam Allah tempatkan, Allah masukkan manusia dan golongan jin. Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak bisa merasa. Walahum a'yun. Mereka melihat. Mereka dikasih mata. La yubsiruna biha, tapi tidak bisa melihat. Walahum adanun, dan bagi mereka ada telinga. La yasma'una biha, tapi tidak bisa mendengar dengan telinganya. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Nabi juga berkata, arba'atun jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 permata yang Allah berikan di dalam tubuh manusia. Yuzaluha arbatu asya, dan keempat ini bisa hilang dari kehidupan manusia. 4 hal yang dapat menjadikan manusia mulia di hadapan Allah dan manusia. Dan 4 hilang ini, ketika hilang, maka akan menjadikan manusia hina di hadapan Allah dan manusia. Kata Rasul, fal aqlu, maka permata yang pertama adalah akal. Kita sepakat, akal adalah pemimpin dalam anggota tubuh kita. Apapun yang ingin kita perbuat, apapun yang ingin kita lakukan, tentu ada penyaringan di dalam akal pikiran kita. Apakah yang akan kita lakukan ini baik? Apakah hasil dari pekerjaan kita ini baik? Tentu ada perencanaan yang matang, dan perencanaan itu disaring oleh akal pikiran. Maka kita sepakat, Allah yang titipkan akal untuk kita. Mari kita pergunakan akal pikiran kita untuk menuju hidup yang lebih baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waddin, agama, kata Allah, kata Rasul. Agama merupakan rambu, merupakan aturan, merupakan norma untuk mengarahkan akal kita. Apakah yang akan kita laksanakan berdampak baik atau buruk dalam kehidupan kita dan masyarakat kita? Maka agama akan mengarahkan akal pikiran kita. Agama akan menuntun kehidupan kita untuk berjalan tentunya dalam koridor yang telah ditentukan Allah dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wal haya, sifat malu. Sifat malu adalah perluasan atau hasil kajian setelah akal pikiran yang dipandu oleh agama, maka sifat malu akan lahir dengan sendirinya. Hadirin, betapa banyak kita sebagai manusia yang terkadang kita merasa tahu akan sesuatu,
Atau mungkin kita memang tahu tentang agama terkhususnya. Kita lihat, banyak kita yang mengerti agama, tapi pengetahuan kita hanya kita gunakan untuk mengambil keuntungan diri kita sendiri. Kita jadikan ayat-ayat, kita jadikan hujjah-hujjah di dalam Islam sebagai pembelaan untuk diri kita. Kita lebih mengambil keuntungan secara pribadi ketimbang keuntungan untuk masyarakat umum. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali dalam kitab Nasaihul Ibad, Imam Ibnu Hajar mengatakan malu terbagi daripada dua kategori. Yang pertama, hayaun nafsi, malu diri sendiri. Artinya kita malu untuk membuka aurat kita, mempertontonkan aurat kita di depan orang-orang yang ramai. Kita malu untuk mengambil hak yang bukan milik kita. Ada rasa malu yang keluar dari diri kita untuk menggibah, menceritakan aib-aib saudara kita. Ini adalah bagian hayaun nafsi. Dan yang kedua adalah hayaun imaniyun, malu yang lahir dari keimanan kita. Artinya kita malu untuk bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, waddin wal amal sholih. Terakhir adalah amal soleh. Amal soleh adalah buah hasil dari pemikiran yang sehat, keluar dari akal yang sehat, yang dipandu oleh agama, yang dipandu oleh aturan-aturan syariat. Maka keuntungan yang diambil untuk diri sendiri secara lain namanya adalah pembohongan publik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, keempat hal ini, keempat permata ini akan hilang dari dalam diri kita. Disebabkan kata Rasul, fal ghadabu yuzilul aqla. Rasa marah, emosi akan menghilangkan akal yang sehat dari tubuh kita. Maka ketika marah, kita diperintahkan, dianjurkan, disunahkan untuk duduk, menghilangkan emosi, menghilangkan rasa amarah. Namun ketika kita duduk, masih ada juga terasa rasa emosi, rasa marah, maka kita diperintahkan untuk berbaring. Ketika berbaring, rasa itu juga tidak hilang, maka kita diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Dan yang kedua, waddin akan dihilangkan oleh al-hasad, rasa dengki, rasa iri kita kepada orang-orang di sekitar kita akan menyebabkan aturan tidak akan lagi kita pandang. Apapun, bagaimanapun caranya, ketika kita iri dengan seseorang, pasti kita melakukan apapun yang kita inginkan untuk menjatuhkan orang yang tidak kita senangi. Dan yang ketiga, wal haya yuzilu tomha. Rasa malu akan dihilangkan oleh sifat keserakahan kita. Ketamakan kita akan menghilangkan rasa malu dalam diri kita. Dan yang terakhir, amal soleh akan dihilangkan oleh ghibah. Ghibah menceritakan sebuah fakta, namun fakta yang tidak baik. Kalau kita menceritakan sesuatu yang tidak benar, dalam bahasa Quran adalah qadab, memfitnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbeda bahasa fitnah dengan qadfun, qadab. Kalau fitnah itu merupakan ujian dari Allah, tapi kalau fitnah menceritakan aib seseorang yang tidak benar, dalam Quran adalah memakai dengan bahasa qadab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, menjadikan kita sebagai manusia yang lebih baik ke depan harinya, mempertahankan nilai-nilai agama yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu
innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala fi ayatil ukhra innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati Rasulillahi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna ya maulana min ahli al khair wa ahli al 'ilmi wal Qur'an wa la taj'alna ya rabbana min ahli al dhulmi wad dhalalah. Allahumma zayyin akhlaqana ya Allah bi khuluqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam bis-shawab. Aqimis shalah.